Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang rekayasa perangkat lunak 2 dengan pokok bahasan yaitu mengenai perancangan sistem berbasis komputer ya, atau pengembangan sistem informasi yang berbasiskan pada komputer. Nah, untuk yang belum hadir silahkan untuk segera hadir dan login ke Siakat ya. Dan yang sudah hadir silahkan untuk presensi kehadiran di live chat dan nanti juga presensi kehadiran di Siakat ya. Baik, kita akan mulai saja bagaimana tahapan dari rekayasa sistem berbasis komputer ya. Anda bisa perhatikan di layar ya. Oke, jadi rekayasa sistem berbasis komputer itu artinya bahwa proses rekayasa dari sistem perangkat lunak ya, entah itu aplikasi ya, atau perangkat lunak yang lain yang dihasilkan dari pengembangan sistem ini menggunakan komputer sebagai perangkat untuk pengembangannya ya. Jadi bahwa sekarang ini hampir semua bidang ya di perusahaan ya untuk menjalankan bisnisnya menggunakan alat komputer ya sebagai bahan untuk support ya bagi pengolahan data di dalam proses bisnis tersebut ya. Nah, jadi rekayasa sistem berbasis komputer ini kita pelajari tentunya ada tujuannya ya. Tujuannya yaitu mengenali konsep dari rekayasa sistem berbasis komputer. Bagaimana sih sebenarnya mengadakan sistem perangkat lunak yang tadinya belum ada ya, sehingga dengan adanya perangkat lunak yang diterapkan di dalam satu organisasi atau perusahaan untuk mendukung ya proses kerja di dalam perusahaan tersebut ya. Kemudian yang kedua, bahwa pengetahuan tentang rekayasa perangkat lunak ini penting ya, karena saat ini lulusan di bidang informatika ya, baik itu sistem informasi, teknik informatika dan sistem komputer serta program studi yang lain tentunya akan dibekali ya pengetahuan tentang rekayasa perangkat lunak ini. Nah, maka di situ rekayasa perangkat lunak itu adalah sebuah pengetahuan tentang bagaimana melakukan rekayasa dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah memahami bahwa perangkat lunak pada suatu sistem itu dipengaruhi ya oleh isu rekayasa sistem lain yang lebih luas. Ya, jadi rekayasa perangkat lunak di satu bagian, satu departemen ya untuk mendukung satu proses kerja di sana atau proses bisnis di sana itu merupakan bagian dari keseluruhan ya pengembangan perangkat lunak yang ada, bahkan isu-isu sistem lain yang ada di dalam perusahaan itu ya. Jadi kalau ada perangkat lunak yang dikembangkan untuk bagian SDM misalnya ya, untuk kepegawaian, untuk penggajian gitu ya. Nah, tentunya perangkat lunak ini juga akan dipengaruhi juga oleh lingkungan di perusahaan, yaitu di departemen lain yang berhubungan dengan bagian dari HRD ini ya. Kemudian mengetahui juga konsep tentang properti sistem baru yang disebut dengan emergent ya. Jadi sistem baru itu harus memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah menunjukkan fungsionalitasnya, dan yang kedua ada fungsi yang non fungsionalitas tetapi ini diharapkan nanti harus ada di dalam aplikasi atau perangkat lunak yang dikembangkan ya. Nah, istilah antara non fungsional dan fungsional ini digabungkan menjadi satu ya, harus ada di antara keduanya ini, maka disebut sebagai emergent, dan sistem yang dikembangkan adalah sistem yang baru ya untuk memperbaiki ya atau mengganti sistem yang sudah ada manual ya mungkin, atau sama sekali belum ada sistem kemudian dibuatlah sistem baru ya. Nah, untuk mengetahui non fungsional dari sebuah sistem
ya, itu adalah kehandalan, kinerja, keselamatan dan keamanannya ini termasuk di dalam properti yang non fungsional. Ya, properti non fungsional itu properti yang tidak menunjukkan fungsinya, tetapi harus ada di sana. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana properti non fungsional ini penting bagi sebuah perangkat lunak ya. Kemudian yang kelima yaitu memahami mengapa lingkungan dari sistem ini harus dipertimbangkan selama proses perancangan sistem. Ya, karena lingkungan dari sistem ini adalah perusahaan ya. Nah, ini harus dipertimbangkan selama proses dari perancangan sistem, karena sistem di dalam perusahaan itu tidak akan bisa berdiri sendiri ya, akan saling memberikan pengaruh, ada korelasinya, ada relasinya ya, sehingga lingkungan sistem yang ada di sana itu harus benar-benar dipahami dan dipertimbangkan selama proses nanti perancangan sistemnya. Dan yang terakhir adalah untuk memahami rekayasa dan proses dari pengadaan sistem itu. Ya, jadi rekayasa dan proses dari pengadaan sistem ini diperlukan oleh perusahaan ya untuk mengadakan sistem baru yang bisa menunjang proses atau kinerja dari sebuah perusahaan ya, untuk bagian-bagian yang di dalamnya ada perangkat lunaknya atau di dalamnya ada aplikasi yang menunjang untuk pekerjaan para karyawan dan pegawainya ya, ketika mereka bekerja ya disupport oleh sistem yang berbasis pada komputer ya. Nah, tentunya sebelum kita masuk pada rekayasa sistem, kita harus pahami dulu sistem ya. Sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya, jadi sistem itu tentunya terdiri dari beberapa komponen dan komponen-komponen ini saling berelasi ya, saling membutuhkan gitu ya. Sebagai contoh misalnya adalah komponen input ya, komponen proses dan komponen output. Nah, komponen input tentunya mempunyai tugas adalah menginput data-data yang akan diolah oleh sistem komputer ya. Kemudian komponen prosesnya nanti akan memproses data yang diinput ya oleh user atau pengguna akhir, yaitu karyawan dan pegawai. Dan outputnya yaitu berupa laporan atau berupa print ya, cetakan dari sistem tersebut ya. Jadi kalau yang diolah itu data pegawai, maka nanti mungkin outputnya adalah data-data pegawai, kemudian kehadiran pegawai, lalu kemudian kaitannya sama penggajian, honorarium pegawai. Dan kalau misalnya sistem itu di bagian persediaan misalnya inventory, ya otomatis yang dicetak adalah hal-hal yang terkait dengan persediaan barang, bahan baku dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan rekayasa sistem ya. Rekayasa sistem ini adalah bagaimana menentukan spesifikasi dari sistem itu, membuat perancangannya, lalu mengimplementasikannya. Setelah diimplementasikan, divalidasi apakah yang diimplementasikan sudah sesuai dengan kebutuhan di perusahaan, dan kemudian melakukan penyebaran ya, artinya diinstalasi di tempat di mana sistem itu digunakan oleh end user, dan melakukan pemeliharaan ya, yaitu maintenance supaya sistem tetap dalam stabil ya, bisa digunakan gitu ya setiap saat dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kelima ini menjadi satu kesatuan proses ya. Nah, membuat spesifikasi itu artinya menentukan sistem itu bisa apa ya, bisa melakukan apa, fitur sistem memiliki fitur-fitur apa saja yang bisa membantu ya atau didaya gunakan sistem itu oleh end user atau para pegawai dan karyawan yang ada di suatu organisasi atau di perusahaan. Nah, setelah spesifikasi ditentukan, kemudian dilakukan yang namanya adalah perancangan sistemnya ya. Nah, perancangan sistem ini biasanya nanti akan menggunakan model-model grafis ya. Jadi ada simbol di sana, ada gambar di sana ya, ada diagram di sana ya, untuk membuat perancangannya terlebih dahulu. Jadi ada sketsa, semacam kalau kita menggambar ya ada sketsa gambar ya. Kalau gedung ya juga ada gambar arsitektur gedungnya ya, dan seterusnya. Perangkat lunak juga demikian ya, ada rancangan awalnya yaitu berupa model. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan
UML ya, Unified Modeling Language ya. Karena pendekatan ini menggunakan pendekatan berorientasi pada objek. Nah, setelah perancangan selesai, dilanjutkan dengan implementasi. Ya, implementasi ini adalah tahapan coding, ya, pembuatan kode oleh programmer, ya, kemudian instalasi jaringan komputer dan instalasi infrastrukturnya, ya, oleh network engineer, kemudian instalasi server untuk database, ya, kemudian server untuk aplikasi berbasis webnya. Mungkin kalau ini sistem berbasis web, ya. Nah, ini diimplementasikan, ya, dilaksanakan gitu ya. Nah, setelah dilaksanakan, diimplementasikan, sistemnya sudah terpasang gitu ya, sudah diuji ya. Nah, maka dilakukan yang namanya validasi ya. Nah, di validasi ini adalah melakukan pengujian dan melihat apakah apa yang sudah diterapkan tadi, yang sudah diimplementasikan tadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan ya, atau requirement itu sudah sesuai semuanya ya, dan sudah semuanya dibuat. Nah, kalau ini sudah dilakukan, pengujian alfa, pengujian beta ya, itu sudah dilakukan. Pengujian alfa ini adalah pengujian di saat pengembangan ya oleh programmer ya. Jadi yang menguji adalah para programmernya. Kemudian uji beta itu yang menguji ya, atau digunakan langsung gitu ya oleh end user atau pegawainya ya. Nah, baru setelah itu tahapan semuanya ini berlangsung dengan baik ya. Jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai beta 1, beta 2, beta 3, sehingga aplikasi perangkat lunaknya rilis ya, sudah tidak ada error, sudah tidak ada bug, maka dilakukan yang namanya penyebaran. Ya, penyebaran ini adalah proses instalasi setelah perangkat lunak itu sudah tidak ada lagi error, sudah tidak ada lagi bug ya, maka siap nanti digunakan ya oleh end user atau para pengguna sistemnya di dalam perusahaan. Nah, setelah digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, sistem itu perlu diadakan pemeliharaan ya, supaya setiap saat mau dibutuhkan atau digunakan oleh pengguna sistem, sistem tersebut selalu tersedia ya. Jadi tidak ada permasalahan mungkin di dalam jaringannya, permasalahan di dalam perangkat keras atau hardware komputernya, atau masalah internet dan transmisi datanya. Nah, ini sangat diperlukan ketika tahapan pemeliharaan ini diterapkan ya. Nah, berfungsinya dari suatu komponen sistem ini akan tergantung dari beberapa fungsi komponen sistem yang lain ya. Jadi sekitar komponen-komponen yang ada ya. Jadi ada hubungan gitu ya, ada relasi ya antara satu komponen dengan komponen yang lain ya. Jadi kalau komponen yang sebelumnya komponen A misalnya tidak beroperasi, ada kemungkinan mungkin komponen B-nya tidak beroperasi gitu ya. Nah, contoh di sini yang dikatakan komponen sistem itu bisa berupa prosesor yang memproses perangkat lunak itu supaya dia bisa bekerja sebagaimana mestinya ya. Jadi kalau hardware-nya semuanya bisa digunakan, prosesornya, random access memorinya, ya RAM-nya, kemudian ada VGA-nya, ya, kartu grafisnya, dan alat inputnya, keyboard dan mouse, ya, itu bisa digunakan dengan baik, maka sistem juga akan otomatis bisa digunakan dengan baik. Nah, bicara mengenai properti pada sistem baru yang tadi kita sebut sebagai properti emergent ya. Nah, properti sistem yang baru, sistem yang dikembangkan ya, itu harus memenuhi dua jenis properti. Yang pertama adalah properti fungsional dan yang kedua adalah properti non-fungsional ya. Nah, properti fungsional ini adalah properti yang muncul, yang harus ada ketika semua dari bagian sistemnya itu bekerja sama ya, atau semuanya dirakit gitu ya. Contoh misalnya sepeda. Sepeda ini akan memiliki properti fungsional ya sebagai alat transformasi ya, alat transportasi ya, setelah semua dari komponennya dirakit. Ya, ada rangka besinya, kemudian ada rodanya, ada pedal ya, kemudian ada stang, ada rem ya, dan semua komponen yang diperlukan di sepeda itu dirakit, maka jadilah sepeda. Nah, jadilah sebuah sistem
ya sistem alat transportasi yang dikayuh gitu ya. Nah, ini menunjukkan fungsi fungsional, properti fungsionalnya karena dia berfungsi sebagai alat untuk transportasi ya dengan cara dikayuh. Nah, untuk properti yang non fungsional yang kedua itu apa? Yaitu properti yang menggambarkan kinerja dari sistem pada lingkungan operasionalnya. Jadi ketika sepeda itu dikayuh, ketika sepeda itu digunakan oleh penggunanya, maka sepeda itu harus memiliki properti handal ya, kehandalannya. Jadi ketika dikayuh ya sepedanya akan maju ya. Ketika direm ya sepedanya akan berhenti gitu ya. Ketika dipindah giginya misalnya gitu ya, kayuhannya akan menjadi lebih ringan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari kehandalan perangkat sepeda ya. Lalu kinerjanya atau unjuk kerjanya ya, dia bisa menunjukkan unjuk kerja yang bagus ya, unjuk kerja yang baik ya, selayaknya sepeda yang bisa digunakan untuk alat transportasi ya. Kemudian ketika menggunakan sepeda ini juga harus ada layanan, ada jaminan keselamatan ya dan keamanannya ketika sepeda itu digunakan ya. Jadi ada fungsi rem ya untuk berhenti ketika sepeda ini harus berhenti ya, mungkin di depannya ada objek lain ya, ada sepeda lain, ada motor, ada mobil, mungkin dia harus mengerem supaya sepedanya bisa berhenti. Nah, ini adalah salah satu bagian dari keselamatan dan keamanan dari pengguna sistem. Demikian juga nanti untuk perangkat lunak juga demikian ya. Jadi ada properti fungsional, yaitu properti yang bisa menunjukkan fungsinya. Ini sebagai sistem apa, perangkat lunak apa atau aplikasi apa ya. Contoh tadi di aplikasi untuk HRD ya, Human Resource Development. Berarti aplikasi itu bisa melakukan pendataan pegawai ya. Kemudian aplikasi juga bisa misalnya memberikan layanan untuk penghitungan gaji karyawannya atau pegawainya. Nah, itu properti fungsional. Nah, properti yang non fungsionalnya apa dari perangkat lunak HRD ini ya. Jadi setiap saat bisa digunakan ya. Ketika digunakan valid ya, melakukan query data yang dicari, data yang ingin ditampilkan tampil dengan sempurna ya. Lalu tidak lambat ya. Ini contoh dari properti fungsionalnya ya. Jadi ketika mengakses datanya tidak terlalu lama sudah bisa ditampilkan di layar komputer ya. Itu istilahnya adalah response time. Oke, kemudian ada 3 hal yang mempengaruhi keandalan dari suatu sistem. Jadi sistem itu bisa dibilang handal kalau ada 3 dukungan ya dari 3 komponen. Yang pertama adalah kehandalan dari perangkat kerasnya. Jadi perangkat kerasnya semakin bagus ya, semakin stabil ya, maka perangkat keras ini akan mendukung kehandalan dari sistem secara keseluruhan ya, karena perangkat kerasnya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian kehandalan dari perangkat lunaknya sendiri ya, jadi dari sistemnya, dari aplikasinya tidak sering error ya, tidak ada bug yang muncul tiba-tiba ya ketika ada operasi tertentu di dalam perangkat lunak itu gitu ya, atau ada penambahan aplikasi baru, kemudian aplikasi di sistem itu tiba-tiba tidak bisa berjalan ya. Nah, ini akan menghambat ya kehandalan dari suatu sistem. Kemudian yang ketiga adalah kehandalan dari operatornya sendiri ya. Operator ini cukup penting ya, karena kemampuan atau skill dari operator ini akan berpengaruh pada penggunaan sistem ya. Semakin skillnya semakin tinggi ya, maka otomatis operator yang punya kemampuan baik ya, dia akan menggunakan sistemnya dengan mudah ya. Jadi tidak ada kendala apapun. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan sistem dan lingkungan ya. Jadi lingkungan itu mempengaruhi fungsi dan kinerja dari sistem ya. Lingkungan ini bisa kita lebih pertegas, yaitu lingkungan perusahaan tentunya ya. Nah, lingkungan itu bisa dianggap sebagai sistem yang terdiri dari sejumlah sistem lain yang saling berinteraksi. Ya, jadi kita tahu kalau ada aplikasi atau perangkat lunak atau sistem yang diterapkan di satu organisasi atau perusahaan, misalnya tadi untuk HRD-nya, mungkin untuk sistem penjualannya, mungkin untuk sistem inventory atau persediaannya, ya, itu pasti akan melihat bahwa ada sistem-sistem lain di luar dari sistem tersebut gitu ya. Jadi dari sistem penjualan ya, di luar ada sistem
apa namanya, keuangan, ada sistem HRD, ada sistem persediaan atau inventory, mungkin nanti ada sistem produksi gitu ya. Nah, artinya sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada kemungkinan bahwa di sistem penjualan akan link ke sistem keuangan ya. Ketika terjadi order atau pemesanan produk ya, nanti bagian keuangan akan menerima, mengecek status pembayaran dari penjualan produk tersebut ya. Nanti kalau sudah masuk, sudah oke, kemudian di bagian gudang diberi notif untuk mengirim ke alamat di mana sesuai dengan pesanan dari konsumennya ya. Nah, ada dua alasan kenapa lingkungan sistem ini harus dipahami ya oleh para perekayasa sistem ya, karena di banyak kasus ya sistem itu ditujukan untuk apa? Melakukan perubahan kinerja karyawannya ya. Jadi akan sangat berpengaruh pada lingkungannya, dia akan merubah lingkungannya. Sistem HRD misalnya berpengaruh pada kinerja karyawannya ya. Kalau biasanya presensi kehadiran misalnya ya di konvensional ya hanya datang saja gitu ya. Nah, kemudian dicatat ini ya menggunakan sistem fingerprinting ya, dengan fingerprint ya presensi sidik jari. Nah, ini akan mencatat kehadiran dari karyawan tersebut. Nah, ini akan sangat berbeda ya bahwa apa namanya, ketika ada sistem fingerprint, maka otomatis karyawan dan pegawainya akan menyesuaikan ya setiap kali kehadiran dan pulang dari pekerjaannya, dia harus melakukan fingerprint untuk presensi kehadiran dan pulang kerja ya. Nah, fungsi sistem ini terbalik juga ya, karena bisa dipengaruhi oleh perubahan lingkungannya juga. Ya, ada perubahan aturan, maka sistemnya juga mungkin perlu dilakukan perubahan. Ada perubahan kebijakan, maka sistemnya juga perlu dilakukan perubahan ya. Jadi perlu diedit, perlu diupdate ya aturan-aturan yang terkait di dalam sistem tersebut. Nah, kita perlu memahami lingkungan dari sistem. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa lingkungan sistem ini adalah organisasi atau perusahaan. Ya, dia sebagai pengguna sistem. Ya, nah apa saja yang perlu dipahami yaitu kebijakan, prosedur dari perusahaan yang tentunya dipengaruhi oleh isu-isu politik ya. Mungkin secara politik ada perubahan geopolitik ya, ini akan berpengaruh pada sistem. Kemudian ada isu-isu ekonomi gitu ya, inflasi ya, kemudian ada investasi dan lain sebagainya. Lalu isu-isu sosial ya. Nah, ini isu sosial ini juga memberikan pengaruh juga ya pada apa namanya, kebijakan dan prosedur dari perusahaan ya. Kalau sekarang ini misalnya sedang pandemi gitu ya, maka work from home gitu ya, maka semua pekerjaan dilakukan dari rumah gitu ya. Dan isu-isu yang lain seperti isu lingkungan yang lebih luas ya, terkait mungkin dengan apa namanya, cuaca, iklim ya, dengan negara lain ya. Ini sangat berpengaruh. Kemudian faktor manusia dan organisasi ini juga akan berpengaruh pada perancangan sistem. Ya, kenapa faktor manusia berpengaruh? Karena akan ada 3 macam perubahan yang terjadi ya, yaitu perubahan proses, perubahan kerja, dan perubahan organisasi. Nah, perubahan proses ini jika ada perubahan terhadap suatu proses kerja di perusahaan, maka diperlukan adanya pelatihan untuk penggunaan sistemnya ya. Jadi kalau ada sistem baru ya, maka perusahaan ini harus memberikan pelatihan ya kepada karyawannya atau pegawainya ya, bahwa sistem ini nanti akan diterapkan, akan digunakan untuk mendukung proses bisnis di dalam perusahaan itu. Maka karyawan dan pegawainya harus belajar, berlatih ya untuk menggunakan sistem tersebut. Nah, kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan kerja ya, karena apabila ada sistem baru biasanya akan menyebabkan user yang biasa menggunakan sistem sebelumnya dia akan kehilangan keahliannya ya, atau menyebabkan user itu harus mengubah cara kerjanya di luar kebiasaannya yang dulu pernah dia lakukan di sistem yang lama. Jadi ketika ada sistem baru, maka kebiasaan atau pola kerja dari karyawan itu harus menyesuaikan dengan kebiasaan atau pola kerja dari sistem baru yang sudah diterapkan itu. Nah, maka mau tidak mau ya harus belajar ya, mau tidak mau harus ikut training ya, dan merubah pola kerja yang sesuai dengan kebutuhan di sistem tersebut ya.
Nah, kemudian perubahan yang ketiga apa? Perubahan yang ketiga adalah perubahan organisasi ya. Jika organisasi ini bergantung pada sistem yang kompleks ya, jadi sistem yang diterapkan di organisasi itu cukup kompleks, rumit ya, dan banyak gitu ya. Maka mereka orang-orang yang mengetahui pengoperasian dari sistem ini akan memiliki kekuatan politik yang besar, yaitu mengetahui seluk-beluk sistem ya. Jadi orang-orang yang mengetahui pengoperasian dari sistem ini juga akan memiliki kekuatan politik yang besar karena mereka mengetahui seluk-beluk dari sistem. Oke, terkait dengan sistem ya, sebelum sistem ini nanti diimplementasikan ya, maka sistem ini perlu dirancang terlebih dahulu. Nah, istilah ini adalah pemodelan sistem ya. Jadi sebagai bagian dari persyaratan sistem sebelum sistem itu diimplementasikan, maka sistem harus dimodelkan ya. Cara gampangnya adalah digambarkan dulu gitu ya, dibuat simbol diagramnya terlebih dahulu ya, supaya bisa dipahami lebih mudah gitu ya. Nah, diagram ini ya, atau model ini gitu ya, itu adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen dan hubungan antara komponen-komponennya. Jadi kita akan bisa melihat nanti ada komponen A ya berelasi dengan komponen B ya, kemudian aktor A gitu ya menggunakan fungsionalitas pada use case B ya, dan seterusnya. Kemudian biasanya untuk membuat pemodelan dari sistem ini diilustrasikan gitu ya secara grafis ya, artinya digambarkan gitu ya. Tujuannya menggambar itu kenapa ya? Karena orang itu akan lebih mudah kalau melihat gambar dan dia bisa mendeskripsikan dengan lengkap ya ketika melihat sesuatu yang visual gitu ya, dibandingkan dengan tulisan ya. Ada kemungkinan lebih banyak lupa dibandingkan dengan kalau melihat secara visual ya. Nah, sehingga nanti ilustrasi grafis ini ya disajikan ke pengguna sistem ya untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan ya, hubungan antara komponen-komponen di dalam sistemnya seperti apa, bagaimana subsistem itu dilakukan ya oleh aktor-aktornya ya. Aktor dalam hal ini adalah karyawan dan pegawainya. Sebagai contoh misalnya adalah sistem alarm penyusup yang sederhana. Di sana terdiri dari subsistem yaitu sensor gerak untuk mendeteksi pergerakan seseorang ya atau sesuatu benda ya. Kemudian sensor pintu untuk mengidentifikasi kalau ada pintu terbuka dan tertutup kondisinya. Kemudian kontrol alarm ini yang akan mengontrol alarm ya, membunyikan sirine atau melakukan synthesizer dari suara yang ada di aktivitas tersebut ya, direkam seperti itu. Dan ada panggilan telepon untuk memberitahu ya pada pemilik, misalnya katakan gedung tersebut ya, karena gedung tersebut dimasuki oleh seseorang ya, dan di situ teridentifikasi ya ada gerakan gitu ya. Nah, itu nanti akan dilaporkan ke pemilik sistem. Nah, ini adalah contoh gambaran modelnya ya. Jadi modelnya sebenarnya sederhana saja, yaitu dengan menggunakan gambar persegi seperti ini, kemudian kita berikan di situ teks ya yang menunjukkan itu apa gitu ya. Contoh di sini ada sensor gerak ya, ini gambar kotak begini aja. Nah, ini sensor yang akan mendeteksi pergerakan. Kemudian sensor pintu itu akan mendeteksi pintu dibuka dan ditutup ya. Pintu yang sudah ditutup jika sudah selesai jam kerja kemudian dibuka, nah ini berarti kan ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Nah, ini ada sensor untuk pintunya. Nah, kedua sensor ini, sensor gerak dan sensor pintu ini dihubungkan ke kontrol alarm ya. Jadi di sini kontrol alarm ini yang nanti akan mengontrol sirine ya. Kalau ada pergerakan, sirinenya dibunyikan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di gedung itu misalnya ya. Kemudian kalau ada pintu yang dibuka misalnya ya. Nah, pintu yang buka ini terbukanya seperti apa gitu ya, apakah karena kena angin ya, apakah karena sesuatu gitu ya. Nah, synthesizer suara ini yang akan menggabung-gabungkan suara-suara yang muncul ya di situ, di ruangan itu ya, untuk direkam misalnya ya. Nah, selain itu juga bisa melakukan panggilan telepon ke pusat kontrol eksternal ya. Tujuannya adalah untuk memberitahu pada pemilik gedung gitu ya. Nah, ini sudah diterapkan juga di beberapa negara besar ya. Para pemilik yang
memiliki villa bungalow gitu ya di pantai atau di gunung ya, di bukit-bukit ya. Mereka bisa mendeteksi adanya apa orang-orang yang masuk ya ke villa tersebut, ke bungalow tersebut gitu ya tanpa seizin, maka bisa menghubungi langsung ke pemilik dan pemilik bisa menghubungi ke pihak yang berwajib ya. Oke, kemudian kita masuk ke proses dari rekayasa sistem. Jadi, rekayasa sistem itu mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada tuh sistem itu menjadi ada, ya. Nah, sehingga rekayasa sistem ini adalah sebuah kegiatan interdisipliner ya, yang melibatkan tim yang diambil dari latar belakang yang berbeda-beda. Artinya interdisipliner itu artinya punya bidang ilmu ya atau keahlian yang berbeda-beda. Karena sistem itu bisa diterapkan ya eh, ke hampir semua jenis perusahaan atau organisasi ya. Misalnya kalau di rumah sakit ya berarti ada sistem informasi rumah sakit. Kalau di apotek nanti ada sistem informasi untuk apotek. Ya di bengkel misalnya ada sistem informasi untuk perbengkelan. Nah, di sana akan melibatkan disiplin ilmu tidak hanya dari orang-orang komputer saja ya. Tapi kalau apa namanya namun ya diterapkan untuk interdisipliner, artinya bidang ilmu yang lain. Kalau di rumah sakit misalnya ya tentu di sana perlu dilibatkan adalah orang-orang yang memahami manajemen tentang rumah sakit ya, misalnya ya administrasi rumah sakit ya. Mungkin dokter yang terkait dengan penjadwalan dari dokter ya. Nah, di sini perlu melibatkan orang-orang dengan disiplin ilmu yang berbeda. Nah, terkait dengan model prosesnya, ya, jadi istilah dari proses rekayasa ini adalah bagaimana kita membuat model proses. Model proses itu memodelkan, menggambarkan suatu proses yang terjadi, ya, suatu proses yang terjadi di organisasi atau di perusahaan. Nah, ini ada berbagai macam model yang bisa digunakan, yaitu ada model waterfall, kemudian ada model spiral, lalu ada model MSF, ya. Model waterfall ini adalah model yang mirip seperti air terjun begitu ya, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi sampai maintenance itu seperti air terjun. Dan waterfall ini lebih cocok digunakan untuk proyek-proyek yang skopnya itu besar gitu ya dibandingkan dengan model spiral. Nah, model spiral ini lebih banyak melibatkan pengguna sistem ya, maka di model spiral ini lebih cocok kalau untuk proyek-proyek yang skopnya itu lebih kecil ya, karena banyak sekali melibatkan end user atau pengguna sistem ya, atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga banyak sekali masukan atau feedback dari mereka dan akan mempercepat untuk menyelesaikan sistem tersebut ya. Dan kemudian MSF, nah ini yang nanti akan kita pelajari, yaitu Microsoft Solution Framework, di mana Microsoft Solution Framework ini adalah menggabungkan ya, jadi model waterfall dan spiral. Kelebihannya apa? Ya, kelebihannya itu digabungkan menjadi satu, menjadi yang namanya adalah Microsoft Solution Framework. Ya, waterfall yang berbasis milestone, ya nanti digabungkan dengan spiral yang basisnya adalah tahapan-tahapan yang iteratif yang selalu bisa diulang ya untuk memperbaiki proses-proses ya atau capaian-capaian sebelumnya. Nah, ada perbedaan penting ya antara proses rekayasa sistem dan proses dari pengembangan perangkat lunak. Kalau proses rekayasa sistem ini biasanya melibatkan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Karena apa? Rekayasa sistem ini melibatkan atau skupnya ya melibatkan banyak orang, kemudian skupnya itu biasanya luas. Nah, beda dengan pengembangan rekayasa perangkat lunak yang lebih kecil ya skupnya ya, karena jangkauan ruang kerja yang lebih sempit atau lebih kecil untuk pengerjaan ulang dari sistem selama dalam pengembangan perangkat lunak tersebut ya. Misalnya hanya di satu bagian saja, misalnya ya di bagian HRD mau dibuat sistem penggajian gitu ya. Nah, ini pengembangannya adalah pengembangan perangkat lunak, jadi bukan pengembangan sistem secara luas ya. Nah, kecuali kalau sistem itu memang dikembangkan untuk beberapa bagian atau departemen ya, sehingga akan melibatkan banyak interdisiplin ilmu ya dan skill yang dimiliki. Nah, maka di situ pengembangan sistem bisa dimulai. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengadaan sistem.
ya. Nah, pengadaan sistem ini tentunya karena sistem itu berbasis komputer, kompleks ya, yaitu sistem itu diterapkan untuk organisasi ya atau perusahaan besar yang mencakup banyak subsistem ya. Nah, jadi sistem di sini adalah pengembangan yang luas gitu ya. Nah, sehingga proses dari pengadaan sistem ini akan sangat berhubungan erat dengan proses rekayasa sistem, yaitu berupa software atau perangkat lunak yang bisa digunakan di hampir banyak dari departemen-departemen di perusahaan ya. Nah, spesifikasi dari sistem dan rancangan dari arsitektur sistem ini dilakukan sebelum nanti pengadaan sistem ya. Artinya ketika perusahaan itu mau mengembangkan suatu sistem ya, mengadakan suatu sistem baru di satu bagian atau di beberapa bagian ya, semua spesifikasi dari sistem, kebutuhan dan requirement-nya, sistemnya harus bisa apa, seperti apa ya, memiliki fitur apa saja misalnya, itu harus dirancang terlebih dahulu di awal. Ya, tujuannya supaya nanti ketika proses tahapan pengadaan sistem berikutnya, semua spesifikasi ini sudah siap dan sudah final ya, sehingga nanti ketika ada pengadaan sistem, maka spesifikasi itu tinggal disodorkan ya. Untuk apa? Untuk kontrak perancangan dan pengembangan sistem oleh developer. Ya, nah maka spesifikasi yang sudah siap ini akan lebih mudah untuk segera diimplementasikan ya dengan pengembangan atau pengadaan sistem perangkat lunaknya. Nah, untuk membeli sebuah sistem ya, itu bisa dibilang hampir selalu lebih murah ya jika dibandingkan dengan merancang dan membangun sistem itu sebagai satu proyek yang terpisah gitu ya. Jadi kalau membangun dari awal itu kan harus ada SDM-nya, kemudian melibatkan banyak bidang pekerjaan di situ gitu ya. SDM-nya juga banyak ya, mereka kemudian harus membuat schedule penjadwalan, lalu harus melakukan wawancara, interview dan lain sebagainya untuk mengumpulkan informasi. Kemudian baru menulis coding programnya, lalu memvalidasi dan seterusnya. Ini butuh waktu yang cukup lama dan biasanya butuh biaya yang lebih besar jika dibandingkan kalau membeli sistem yang sudah jadi. Jadi sistem yang sudah jadi itu nggak perlu pengembangan ya, karena sudah dikembangkan lebih dulu oleh developer. Developer sudah mencari informasi terkait dengan bagaimana sistem itu nanti harus bekerja ya, maka dia buat spesifikasi generik ya dari sistem itu yang bisa digunakan hampir untuk semua perusahaan. Nah, tinggal nanti ada kustomisasi ya, penyesuaian terhadap fitur-fitur yang mungkin belum ada atau fitur-fitur yang ada tetapi tidak digunakan. Nah, itu nanti akan dihilangkan atau dibuat di dalam sistem tersebut ya. Nah, ini kira-kira gambaran ya bagaimana proses rekayasa sistem berbasis komputer ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda bisa menuliskan di bagian live chat.